Hai guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini saya akan mewawancarai pedagang lokal yang memproduksi nasi ketan dan gorengan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, sekarang saya mau mewawancarai pedagang yang bernama Ibu Ani. Perusahaan ibu ini bernama Al-Barokah dan mempunyai moto, makanan lokal, oke lah. Jenis usaha yang ditekuni adalah usaha makanan, menjual nasi ketan dan gorengan yang merupakan makanan lokal. Lokasi usaha berada di depan SD Sukamantri, Kecamatan Tambelang. Ibu tidak mempunyai karyawan, beliau hanya bekerja sendiri. Beliau pula yang memainkan peran produksi, keuangan, dan pemasaran. Target konsumen yaitu orang dewasa dan anak-anak. Semua pembeli dari berbagai usia menyukai makanan ini. Segmentasi pasar yaitu kalangan menengah dan bawah. Proses pembuatan akan saya jelaskan pada diagram alir. Proses pembuatan bakwan, pertama potong kecil wortel dan kol, kemudian masukkan ke dalam wadah dan cuci, tambahkan 1 kg terigu, air, dan MSG, aduk hingga rata dan tambahkan cabai yang sudah dihaluskan, panaskan minyak lalu goreng, dan sajikan ke dalam piring yang sudah disiapkan. Yang kedua, proses pembuatan nasi ketan. Pertama, rendam nasi ketan, cuci, kemudian kukus hingga 6 menit, aduk dengan air panas, kukus lagi selama 5 menit, lalu kepal-kepal nasi ketan hingga membentuk bulatan yang datar. Kemudian taburkan nasi ketan dengan kelapa hingga merata. Kapasitas produksi bisa memproduksi hingga 63 unit nasi ketan dan 55 unit bakwan dengan modal awal 150.000. Estimasi biaya produksi yaitu 150.000. Harga jual untuk nasi ketan 1 bungkus isi 1 yaitu 2.000 dan bakwan 1 bungkus isi 5 seharga 5.000. Fasilitas produksi, ibu memakai panci, kompor, centong, wadah, serta pisau. Dampak lingkungan yaitu sampah. Karena ibu memakai plastik untuk produknya. Lalu BEP akan saya jelaskan dalam PowerPoint. BEP unit 63, BEP rupiah 126.000, laba atau rugi 31.000. Kemudian BEP bakwan, kedua BEP saya hitung tanpa fixed cost. Untuk evaluasi, produk ketan dan gorengan mempunyai keunggulan yaitu harganya yang terjangkau dan disukai oleh semua kalangan. Namun juga mempunyai kelemahan yaitu nasi ketan dan gorengan tidak tahan lama atau cepat basi. Produk ini mempunyai peluang untuk menyadarkan masyarakat agar lebih tertarik dengan makanan lokal. Dan mempunyai ancaman yaitu jika konsumen mempunyai perubahan selera dan beralih ke makanan yang lebih sehat atau makanan yang modern. Kesimpulannya, dengan strategi yang tepat, bisnis penjualan nasi ketan dan gorengan bisa tetap kompetitif dan berkembang dalam pasar yang dinamis. Last but not least, yaitu quotes. Gagal itu urusan nanti, yang terpenting kita berani untuk mencoba. Proses pembuatan beras ketan. Pertama, kita harus mencuci beras ketan hingga bersih. Setelah beras ketan bersih, kemudian kita kukus selama 6 menit. Lamanya waktu pengukusan tergantung besar kecilnya api yang digunakan. Langkah selanjutnya adalah merebus air. Beras ketan yang sudah matang, lalu kita pindahkan ke dalam sebuah wadah. Ibu menggunakan teknik aron yaitu menambahkan air panas ke dalam wadah yang sudah berisi beras ketan lalu kita aduk hingga merata. Teknik ini biasa digunakan oleh orang-orang pada zaman dahulu. Setelah pengadukan rata, lalu nasi ketan kita kukus lagi pada tahap kedua yaitu sekitar 5 menit sampai 6 menit. Nah, akhirnya nasi ketan pun matang. Langkah selanjutnya yaitu kita mengukus kelapa parut ke dalam sebuah panci. Setelah nasi ketan dan kelapa sudah dikukus, langkah selanjutnya yaitu membuat nasi ketan menjadi bulatan datar seperti ini. Lalu kita taburkan dengan kelapa sehingga merata. Lakukan hal ini secara berulang-ulang hingga nasi ketan habis. Dan inilah hasilnya, nasi ketan telah jadi. Kita masuk ke dalam proses pembuatan bakwan. Pertama, kita potong kecil-kecil kol dan wortel. Setelah dipotong, lalu kita cuci dengan bersih dan kita mencucinya dengan air yang mengalir. Setelah kol dan wortel sudah dicuci, kita masukkan ke dalam satu tempat. Tambahkan 1 kg terigu, MSG, dan air secukupnya. Pedagang menambahkan cabai yang sudah dihaluskan agar menambah citra rasa sedikit pedas.
Aduk hingga bumbu merata, selanjutnya kita goreng ke dalam minyak yang panas. Pesanan pun sudah jadi. Yang di plastik merah adalah nasi ketan, dan yang di plastik hitam adalah bakwan. Kebetulan yang memesan adalah bapak-bapak pengajian. Pengajian yang rutin dilaksanakan pada malam minggu. Dan inilah tempatnya.